Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Ain Lestari. Di sini saya akan membuat video tentang pengujian SKU ke poin 11, 12, 13, dan 15 kepada Kak Kaspia. Berikut poinnya ke-11, yaitu mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka, yaitu anggaran dasar AD dan anggaran rumah tangga ART merupakan dokumen hukum yang menjadi landasan organisasi, termasuk Gerakan Pramuka. AD atau ART Gerakan Pramuka adalah kerangka kerja yang mengatur tujuan, struktur, hak, kewajiban, serta tata cara pengambilan keputusan dalam Gerakan Pramuka Indonesia. Berikut adalah penjelasan singkat tentang AD atau ART Gerakan Pramuka. 1. Anggaran dasar AD. 1. Definisi dan tujuan, menyatakan tujuan, visi, dan misi Gerakan Pramuka. 2. Struktur organisasi, menjelaskan pembagian struktur organisasi termasuk tingkatan dan peran masing-masing elemen organisasi. 3. Hak dan kewajiban anggota, memberikan gambaran mengenai hak dan kewajiban anggota serta bertanggung jawab organisasi terhadap mereka. Prosedur pembentukan cabang, menetapkan tata cara pembentukan cabang Gerakan Pramuka. Yang kedua, anggaran rumah tangga ART. 1. Ketentuan umum, menyediakan ketentuan umum yang mencakup cakupan seni dan aspek-aspek pokok yang diatur di dalamnya. Kedua, proses pembuatan peraturan, menjelaskan prosedur pembuatan, perubahan, dan pencabutan peraturan di dalam ART. Yang ketiga, prosedur pemilihan pimpinan, menetapkan tata cara pemilihan dan berhentian pemimpinan Gerakan Pramuka. Yang keempat, sanksi dan pertanggungjawaban, memberikan sanksi dan pertanggungjawaban bagi anggota yang melanggar ketentuan AD atau ART. A few moments later. Gerakan Pramuka Dunia dimulai oleh Baden Powell pada abad ke-20 setelah ia mengadakan perkemahan pertama di Pulau Bronsea 1907 dan menerbitkan Fighting for Boys 1908. Gerakan ini berkembang pesat ke berbagai negara termasuk organisasi perempuan dan remaja. Pada tahun 1920, Jambore Dunia pertama digelar di London dan Baden Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Di Indonesia, sejarah kepanduan dimulai tahun 1912 melalui organisasi bentukan Belanda, NPO, kemudian NIPF. Setelah itu, muncul berbagai organisasi kepanduan Indonesia seperti Hizbul Wathan, Siap, Nativijid, dan Info. Untuk mempersatukan organisasi yang semakin banyak, dibentukkan API 1928, kemudian berubah menjadi KBI 1930, dan PPKI 1938 yang sempat mengadakan Perkino pada 1941. Masa pendudukan Jepang membuat kepanduan dilarang, tetapi setelah kemerdekaan berdirilah Pandu Rakyat Indonesia 1947. Banyaknya organisasi kepanduan pada awal 1960-an akhirnya mendorong penyatuan menjadi Gerakan Pramuka yang resmi lahir pada 14 Agustus 1961 yang kini diperingati sebagai Hari Pramuka. Poin yang ke-13 yaitu dapat menggunakan jam kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan, yaitu fungsi kompas menentukan arah mata angin, menentukan posisi relatif terhadap lokasi lain, membantu navigasi di lokasi laut dan udara. Tanda jejak adalah tanda-tanda yang dibuat untuk menandai jalur atau rute yang telah dilalui sehingga dapat membantu menentukan arah dan posisi. Fungsi dan jejak menandai jalur yang telah dilalui, membantu menentukan arah dan posisi, membantu navigasi di daerah yang tidak memiliki peta atau GPS. Saya akan menjawab poin yang ke-15, yaitu dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Yaitu ASEAN adalah organisasi regional Asia Tenggara yang berfokus pada kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya di kawasan tersebut. Sementara PBB adalah organisasi internasional global yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan hak asasi manusia.